Pernah nggak kamu ada di situasi kayak gini? Kamu lagi nunggu kabar dari dia seharian, HP kamu bolak-balik dicek, padahal nggak ada notifikasi masuk. Tapi begitu HP itu akhirnya bunyi, ting, nama dia muncul dengan pesan singkat. Maaf ya baru kabarin, hari ini hektik banget. Aku capek, mau langsung tidur. Jari-jarimu seolah bergerak sendiri, langsung mengetik balasan otomatis yang sudah sangat kamu hafal. Iya sayang, nggak apa-apa, istirahat dulu aja. Dan detik itu juga ada sesuatu yang sesak di dada kamu. Ada gemuruh protes di dalam hati yang terpaksa kamu telan bulat-bulat. Padahal aslinya kamu pengen bilang, aku nungguin loh, aku khawatir. Bisa nggak sih luangin waktu 2 menit aja? Tapi kalimat itu nggak pernah keluar. Kalimat itu ketahan di tenggorokan dan akhirnya mati perlahan di ruang sunyi kamarmu sendiri. Kenapa? Karena kamu adalah pasangan yang pengertian. Kamu adalah pasangan yang dewasa. Kamu adalah pasangan yang anti drama. Setidaknya, itulah label yang sering kita dengar. Dan tanpa sadar, itu juga label yang kita jaga baik-baik. Kita mungkin merasa bangga kalau dipuji. Kamu tuh beda ya. Kamu gak ribet. Kita ngerasa berhasil kalau dibilang, untung pasangan aku sabar banget. Tapi coba deh kita jujur sebentar. Di ruang ini aja. Di balik gelar paling pengertian itu, seberapa lelah sih sebenarnya hati kamu? Rasanya kayak kita sendirian yang menjaga kewarasan hubungan ini kan? Rasanya kayak kita lagi megangin tali layang-layang di tengah angin kencang. Tangan kita perih, lecet, dan gemetar menahan benang itu biar nggak putus. Sementara pasangan kita, dia cuma lihat layang-layang itu terbang indah di atas, tanpa pernah tahu seberapa sulitnya kita bertahan di bawah sini. Mungkin video ini lewat beranda kamu bukan karena kebetulan. Video ini bukan mau menyuruh kamu marah-marah. Video ini juga bukan mau ngajak kamu menyalahkan pasanganmu. Video ini ada cuma buat nemenin kamu. Nemenin bagian diri kamu yang udah terlalu lelah mengerti, sampai lupa gimana rasanya dimengerti. Jadi, tarik napas dulu. Lepasin bahu yang tegang itu. Kita obrolin ini pelan-pelan. Hai, aku Mai. Selamat datang di podcast Sedikit ke Tengah. Ruang buat kita yang lagi belajar jadi lebih baik buat diri sendiri. Bukan dengan cara yang ekstrim, tapi dengan mengambil jeda dan menemukan keseimbangan di tengah hidup yang kadang berantakan. Pertanyaan pertamanya adalah, kenapa? Kenapa kita ngelakuin ini ke diri sendiri? Kenapa? Meskipun hati kita kecewa berat, mulut kita tetap bilang, terserah kamu aja. Kenapa? Meskipun kita butuh ditemenin, kita malah bilang, kamu main aja sama teman-teman kamu, aku aman kok. Apakah karena kita bodoh? Jelas enggak. Apakah karena kita lemah? Justru sebaliknya, butuh kekuatan mental luar biasa buat menahan perasaan seberat itu. Aku mulai curiga, alasan kenapa kita terus-terusan jadi orang yang selalu berusaha menyelamatkan suasana adalah karena kita memegang satu rumus logika yang menurut kita masuk akal. Rumusnya sederhana. Kalau nggak banyak nuntut, aku bakal lebih mudah dicintai. Atau kebalikannya. Kalau aku mulai nuntut ini itu, aku bakal dianggap beban, dan dia bakal ninggalin aku. Dalam dunia psikologi, ada satu istilah untuk pola ini. Namanya mitos pasangan minim perawatan. Kita pikir, cinta itu kayak sewa tempat tinggal. Makin murah uang sewanya, makin sedikit fasilitas yang kita minta. Makin seneng pemiliknya. Jadi, kita berusaha memangkas kebutuhan kita sendiri. Kita kasih diskon besar-besaran buat hak-hak kita. Kita takut banget dianggap ribet. Kita takut banget dianggap drama. Kita takut banget dianggap posesif.
Dan disinilah jebakan itu mulai bekerja. Ada jarak yang jauh banget antara apa yang kita kira dan apa yang sebenarnya terjadi. Kita kira kalau kita nggak ribet, hubungan akan lebih tenang. Kita kira kalau kita ngalah, nggak akan ada berantem. Dan itu artinya hubungan kita sehat. Tapi yang sering terjadi justru sebaliknya. Hubungan memang terlihat tenang di permukaan. Airnya diem, nggak ada ombak. Tapi di bawahnya ada satu orang yang terus-terusan menahan napas. Ada satu orang yang paru-parunya kayak mau meledak karena kehabisan oksigen. Tapi dia takut buat naik ke permukaan karena takut merusak ketenangan air itu. Kita kira kita sedang menjaga kedamaian, padahal sebenarnya kita cuma sedang menunda perang. Dan ketakutan ini nggak muncul tiba-tiba kan? Mungkin dulu di masa lalu, entah di hubungan sebelumnya atau bahkan di rumah kita sendiri saat kecil, kita pernah ada di posisi di mana kita mencoba jujur soal keinginan kita, tapi respon yang kita terima justru penolakan. Mungkin kita pernah dibilang, "Ah elah, gitu doang nangis." Atau, "Kamu kok sensitif banget sih? Bikin pusing aja." Kalimat-kalimat itu nempel di kepala, menjadi luka kecil yang belum kering. Akhirnya, otak kita menyusun strategi pertahanan diri. Oke, supaya aku nggak ditolak lagi, aku harus jadi air. Aku harus ngikut bentuk wadahnya. Aku harus jadi apapun yang bikin dia nyaman. Kita belajar untuk membaca mood pasangan kita lebih cepat daripada membaca perasaan kita sendiri. Kalau dia lagi capek, kita mundur. Kalau dia lagi bete, kita hibur. Kalau dia salah, kita yang minta maaf duluan, biar masalahnya cepat kelar. Kita pikir itu adalah bentuk cinta. Kita pikir itu adalah bukti pengorbanan. Tapi, apakah itu benar-benar cinta? Atau jangan-jangan itu cuma rasa takut yang menyamar jadi cinta? Takut ditinggalkan, takut konflik, takut sendirian. Karena bedanya tipis banget, tapi fatal. Cinta yang sehat itu dialog dua arah. Aku butuh ini, kamu butuh itu. Ayo kita cari jalan tengah. Tapi yang sering kita lakukan adalah monolog satu arah. Kamu butuh apa? Oke, aku kasih. Kebutuhanku nanti aja deh, gampang. Aku bisa urus sendiri kok. Dan tanpa sadar, dengan melakukan ini, kita ikut membentuk pola hubungan itu. Kita memberi sinyal tanpa kata-kata tentang bagaimana kita ingin diperlakukan. Kalau setiap kali mereka berbuat salah, kita langsung bilang, nggak apa-apa. Maka, secara tidak langsung mereka belajar. Oh, ternyata aku nggak perlu usaha keras. Ternyata dia bakal selalu ada di sini kok, sedia dan setia, apapun yang terjadi. Kita kira kita lagi jadi pasangan yang baik, padahal sebenarnya kita lagi nyiapin bom waktu yang bakal meledak di kemudian hari. Bom waktu itu namanya kehilangan diri sendiri. Dan di titik ini, banyak dari kita yang baru sadar. Ternyata menjadi orang yang nggak enakan itu ada harganya. Dan harganya jauh lebih mahal daripada yang kita kira. Mungkin kita pikir dengan selalu bilang, iya, boleh, atau terserah kamu, kita sedang menabung kebaikan. Kita pikir kita sedang menabung poin cinta yang nanti bisa kita cairkan saat kita butuh. Tapi sayangnya, yang terjadi justru sebaliknya. Setiap kali kita bilang, aku gak masalah kok. Padahal hati kita sebenarnya keberatan setiap kali kita membatalkan janji dengan diri sendiri demi nemenin dia. Kita tidak sedang menabung cinta, kita sedang menabung kepahitan. Kepahitan itu halus banget. Awalnya nggak kerasa, tapi lama-lama dia numpuk. Dia mengendap. Dan diam-diam,
Dia mulai menggerogoti rasa sayang kita ke pasangan. Di fase ini, seringkali kita juga bingung sama diri sendiri. Ada konflik batin yang ribet banget di kepala kita. Kita mikir, kok aku jadi orang yang kayak gini ya? Kok aku jadi hitung-hitungan sama pasangan sendiri? Kita ngerasa capek. Tapi anehnya, kita juga ngerasa bersalah karena kita capek. Kita ngerasa kita nggak berhak buat capek. Kita pengen banget dimengerti. Pengen banget ditanya, kamu nggak apa-apa. Tapi di saat yang sama, kita takut dianggap berlebihan. Akhirnya kita marah. Tapi bukan marah ke pasangan. Kita marah ke diri sendiri. Kita marah karena merasa diri kita terlalu sensitif, terlalu lemah, terlalu baperan. Kita menyalahkan perasaan kita sendiri yang sebenarnya valid. Coba perhatikan pola ini. Kamu udah berusaha jadi pasangan terbaik. Kamu jarang nuntut. Kamu selalu ada. Kamu super pengertian. Lalu di dalam hati, tanpa sadar muncul sebuah harapan sunyi. Aku kan udah ngertiin kamu segininya. Harusnya kamu bisa ngertiin aku dong. Harusnya kamu tinggal lakuin balik apa yang aku lakuin ke kamu. Supaya aku nggak perlu ngomong. Kamu akan tahu sendiri apa yang aku butuhin. Kita mulai berharap pasangan kita punya kemampuan membaca pikiran. Kita berharap mereka bisa melihat menembus topeng aku nggak apa-apa yang kita pakai. Tapi realitanya, pasangan kita bukan peramal. Mereka cuman manusia biasa yang jujur aja kadang emang nggak peka. Dan ketika mereka gagal menangkap kode kita, ketika mereka beneran mengira kita nggak apa-apa, disitulah kecewa itu berubah jadi marah. Tapi marahnya orang pengertian itu beda. Kita nggak teriak, kita nggak banting barang, kita marah dalam diam. Kita jadi silent treatment, kita jadi pasif agresif. Jawabnya singkat-singkat, ya nggak apa-apa, terserah. Pasangan kita bingung, loh kamu kenapa? Tadi katanya nggak apa-apa. Dan pertanyaan itu bikin kita makin sakit hati. Kok bisa sih kamu nggak tahu aku kenapa? Setelah semua yang aku lakuin buat kamu, lihat kan lingkarannya? Kita merasa dihianati. Padahal sebenarnya kita sedang mengkhianati diri sendiri. Ada istilah yang menusuk banget buat kondisi ini. Self-abandonment. Meninggalkan diri sendiri. Setiap kali kita mengabaikan perasaan kita demi kenyamanan orang lain, kita sedang meninggalkan anak kecil di dalam diri kita sendiri. Anak kecil itu butuh dibela, butuh didengar. Tapi sama kita, orang yang harusnya paling sayang sama dia, malah disuruh diem dan ngalah terus. Lama-lama, anak kecil di dalam diri kita itu capek. Dia lelah. Dan akhirnya, rasa lelah itu merembet ke hubungan. Pernah nggak kamu ngerasa tiba-tiba ilfil sama pasanganmu? Padahal dia nggak bikin kesalahan fatal. Pernah nggak kamu ngerasa males banget balas chat dia? Padahal dulu kamu yang paling semangat. Bisa jadi itu bukan karena cintanya habis, tapi karena kamu udah terlalu lelah berpura-pura. Kamu lelah menjadi karakter fiksi yang kamu ciptakan sendiri. Karakter yang sempurna, sabar, dan gak punya ego. Padahal aslinya, kamu cuma manusia. Kamu punya batas. Kamu punya capek. Kamu punya keinginan egois yang pingin diturutin. Dan menyembunyikan sisi manusiawi itu adalah biaya paling mahal yang kita bayar selama ini. Karena pada akhirnya, pasanganmu jadi jatuh cinta pada topengmu, bukan pada dirimu. Mereka mencintai kenyamanan yang kamu berikan, bukan keruwetan yang sebenarnya ada di kepalamu. Dan itu rasanya sepi banget kan?
dicintai tapi merasa tidak dikenali. Dan rasa sepi ini seringkali bikin kita bingung sendiri. Kita bingung karena kalau dilihat dari luar, hubungan ini terlihat baik-baik aja, gak ada pertengkaran hebat, gak ada drama saling teriak. Teman-teman mungkin malah bilang kita couple goals karena kelihatan adem ayem terus. Tapi di dalam rasanya kosong. Ada jarak yang gak kelihatan tapi kerasa banget. Dan di titik inilah aku mulai curiga. Jangan-jangan selama ini kita memegang definisi dewasa yang kurang tepat. Selama ini mungkin kita diajarkan bahwa menjadi dewasa itu artinya menahan diri. Dewasa itu artinya mandiri, gak ngerepotin, gak cengeng, bisa nyelesain masalah sendiri. Makanya kita mati-matian berusaha jadi pasangan yang low maintenance tadi. Kita pikir semakin sedikit kita menuntut, semakin dewasa kita. Tapi emang bener ya? Karena kalau dipikir-pikir lagi, hubungan yang sehat itu butuh dua orang manusia, bukan satu manusia dan satu robot penurut. Hubungan yang dalam itu butuh gesekan, butuh kejujuran, dan jujur itu seringkali memang gak nyaman. Menjadi dewasa yang sesungguhnya mungkin bukan tentang seberapa kuat kita menahan emosi, tapi seberapa berani kita meletakkan tameng kita dan bilang, aku lagi gak kuat hari ini, aku butuh kamu. Itu butuh nyali yang gede banget. Jauh lebih gampang bilang, aku gak apa-apa kok, daripada bilang, aku kecewa sama kamu. Karena kalau bilang, aku gak apa-apa, kita aman. Tapi kalau kita jujur, kita membuka diri untuk dilukai. Dan inilah paradoksnya. Kita menghindari konflik supaya kita bisa deket sama dia. Tapi justru karena kita menghindari konflik, kita malah menciptakan tembok tebal di antara kita. Coba bayangin ini pelan-pelan. Kalau kita terus-terusan jadi bantalan empuk yang menyerap semua benturan, bisa jadi tanpa sadar, kita justru sedang menahan proses belajarnya. Kita melindungi dia dari rasa bersalah, tapi di saat yang sama, kita menutup celah buat dia untuk jadi lebih peka. Kita mengambil kesempatan dia untuk tumbuh menjadi pasangan yang lebih baik. Jadi, mungkin udah saatnya kita ganti kacamata. Keharmonisan itu bukan berarti tidak ada konflik. Keharmonisan itu adalah ketika kita berani berkonflik, berani gak enak, berani ribet sebentar, demi mencapai saling pengertian yang beneran, bukan pengertian yang palsu. Karena pasanganmu, dia gak akan pernah bisa benar-benar mencintai kamu kalau dia gak pernah benar-benar melihat kamu. Dan dia gak akan bisa melihat kamu kalau kamu terus-terusan sembunyi di balik kata, aku gak apa-apa kok. Hari ini, aku cuma pengen ngasih satu hal kecil buat kamu. Sebuah izin. Izin untuk menjadi manusia biasa. Boleh kok sesekali kamu jadi pihak yang ribet. Boleh kok kamu bilang, aku kecewa, aku capek, atau tolong dengerin aku. Jangan takut ditinggalin cuma karena kamu punya kebutuhan. Kalau dia benar-benar orang yang tepat buat kamu, kebutuhanmu itu nggak akan terasa berat buat dia. Justru itu akan jadi petunjuk buat dia untuk bisa mencintai kamu dengan cara yang lebih baik. Kamu nggak perlu mengecilkan dirimu supaya muat di hati orang lain. Kamu berhak mengambil ruang. Kamu berhak bersuara. Jadi, pelan-pelan ya. Mulai dari hal kecil. Mulai dari jujur ke diri sendiri dulu. Hubungan yang sehat itu seharusnya jadi tempat istirahat berdua. Tempat di mana kamu dan dia bisa sama-sama meletakkan beban tanpa takut dihakimi. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Kamu berhak untuk dimengerti.